Oke, kembali lagi di video ke-7, yaitu adalah shape tentang cara penyimpanan di Visual Basic dalam database tentunya. Oke, kita buka dulu project yang telah kita buat di video sebelumnya, yaitu adalah untuk button browse gitu atau mengambil gambar. Oke, kita buka di Solution Explorer, kita buka form 1, form 2, form 3, dan form 4. Kita previewkan beberapa hal yang telah kita lakukan di video sebelumnya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan untuk menonton video sebelumnya. Oke, kita sudah ada 3 button di video sebelumnya, yaitu browse, simpan, dan cari atau search. Nah, di sini kita coba dulu untuk membagi dia lagi menjadi 5 button dengan menambah 2 button, yaitu adalah button untuk update dengan button untuk delete atau perubahan dengan penghapusan. Jadi sebelum itu tentu kita bakal menyesuaikan dulu beberapa besar buttonnya agar cukup untuk diletakkan di dalam satu form ini. Ayo kita coba lihat dulu berapa ukuran yang paling fastnya. Untuk penamaan sendiri itu bebas kalian mau menamanya kenapa, asalkan kalian tentu mengerti apa maksud dari button masing-masing itu. Contohnya misalnya simpan bisa kalian rubah menjadi set dalam bahasa Inggris, atau edit bisa berubah jadi kayak pembaruan atau kayak perubahan, bebas kalian gitu. Nah, di sini saya coba beberapa bentuk site agar button itu cukup 5. Nah, sebenarnya bisa kalian akalin dengan meletak button itu sepertinya fitur boxnya jadi kecil, lalu turun ke bawah, lalu menyamping bisa. Tapi di sini saya tidak mau memperkecilkan fitur box agar misalnya ada gambar yang beresolusi lebarnya panjang besar, itu bisa muat dan bisa terload, jadi nggak kecil ukurannya. Jadi itu yang saya maksud, jadi biar dia lebar gitu. Ada beberapa gambar tuh yang bakal melebar, contohnya gambar untuk cover, terus gambar untuk poster dan lain sebagainya. Itu biasanya ukurannya bakal lebih lebar. Oke, saya coba geser lagi buttonnya. Ini di bagian ini bisa kalian skip sebenarnya sampai untuk langsung ke bagian untuk cara penyimpanannya. Jadi bisa kalian skip. Untuk penyimpanan sendiri itu bakal saya gunakan beberapa validasi mungkin gitu, atau kita tidak usah menggunakan validasi tapi langsung ke save aja, itu nggak masalah. Tetapi yang bakal membedakan di bagian save ini adalah kita akan ikut menyimpan sebuah gambar. Jadi codingnya ada beberapa perubahan dengan bentuk save pada umumnya yang telah dibuat beberapa orang tutorialnya. Nah, di sini saya sepertinya tidak bakal menggunakan sebuah validasi. Jadi langsung saja. Oke, karena kita untuk menyimpan gambar, tentu kita lakukan import dulu sebuah sistem, yaitu IO Steam image gitu, Steam stream gitu, agar kita bisa bisa mengload gambarnya dengan baik atau menyimpan gambar yang baik. Ini sebenarnya opsional, bisa kalian deklarasikan atau kalian imporkan, bisa juga kalian tidak imporkan. Nah, di sini saya coba untuk mengimporkan. Oke, untuk IO sendiri itu adalah I dengan O besar gitu. Jadi jangan sampai menjadi 1 atau 0 lain, enggak, tapi I dengan O besar. Terus situ memori stream. Oke, kita coba deklarasikan dulu
Oke, kita buat deklarasi lagi, itu adalah dim ms stream as new gitu ya kan. Jadi kalian bisa ngikutin gitu apa yang bakal dibuat gitu. Nah, ini untuk ms stream itu sendiri, mstream itu sendiri itu tidak bisa kita lakukan deklarasi di bagian modul sebelumnya, karena kita bakal gunainnya langsung include gitu. Bisa kalian gunain, bisa sebenarnya, tetapi lebih baik kita langsung saja agar mengerti di mana sih penggunaan ms stream gitu. Oke, misalnya kalian merasa ini durasinya terlalu lama, kalian bisa langsung skip ke beberapa menit ke depannya dan kalian bisa melihat coding fullnya gimana gitu, lalu kalian post videonya dan kalian buatkan. Untuk penjelasannya sendiri, saya rasa kalian sudah bakal mudah memahami ini apa maksudnya dan ini apa maksudnya. Oke, di situ saya coba memanggil argumen yang sudah kita deklarasikan nih, pertama di modul ya. Atau kalian bisa mempercepatkan durasi videonya, kayak seperti speednya dan lain sebagainya. Tapi tidak saya saranin gitu untuk mempercepat durasi speed. Kita pakai integer 32. Oke, jika kalian merasa misalnya taruh kecil gitu ukuran code-nya, untuk kode editor itu kecil, kalian bisa pertama kali itu sekalian screenshot, lalu kalian lihat gambar, lalu kalian zoom. Nah, itu mengapa saya mengasih ukuran 70% untuk code editornya sendiri, itu agar saya lebih bisa memperlihatkan seluruh codingnya secara full, jadi tidak terpotong gitu. Oke, kita buka di modul. Nah, kita bakal buat sebuah koneksi, yaitu namanya connection gitu, untuk kita lakukan di bagian setnya. Kita coba membuat situ sebuah deklarasi baru untuk my connection, di mana my connection itu sama saja seperti di connection. Nah, di sini saya bedakan agar tidak terjadi sebuah redundansi atau pelafalan yang ganda gitu.
Oke, kita melakukan pengambilan di database. Kita lihat dulu database-nya bentuknya gimana, seperti biasa di bin debug. Oke, itu bukan database kita, itu multimedia enable content kan, agar kita bisa melakukan sebuah pengeditan. Lalu kita lihat di chroot-nya. Oke, otomatis insert to chroot, tentunya nama tabelnya ya, itu untuk kita melihat penyimpanan kita di tabel mana gitu, agar kalian mengetahuinya di mana asal kata chroot, terus kata login dan lain sebagainya. Oke, kita tambah values itu dimana kita dikasihkan nama. Tentunya untuk filing sendiri itu disesuaikan ya, kalau misalnya nama itu huruf besar semua maka pakai huruf besar semua, kalau huruf kecil semua maka huruf kecil semua, agar tidak ada yang jadi pembeda gitu. Oke, di sini kalian cuma lihat saja gimana selanjutnya. Penyimpanan gambarnya sendiri itu sama saja, tetapi kita berubah kan, karena kita tidak mungkin kita buat situ adalah vector box 3, tapi kita berubah menjadi arc image, dimana sudah kita direlasikan bahwa arc image itu sendiri adalah untuk penyimpanan gambarnya. Oke, kita lanjut lagi codingnya. Oke, sepertinya coding sudah kita selesaikan. Saatnya kita langsungkan previewkan gimana bentuk jalannya sebuah aplikasi itu. Oke, kita lihat dulu di dalam database kita. Oke, baru satu deklarasi ya, baru satu record. Kita refresh, oke tetap baru satu record, otomatis tidak saya isi duluan gitu.
Oke, mari kita lihat di sini kita beri nama misalnya adalah KTP BIM gitu. Ini contoh saja, lalu kita browse gambarnya bebas gitu kan. Di sini saya gunakan gambar yang sudah ada saja gitu. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, data tidak simpan. Nanti ada beberapa kesalahan di code-nya gitu. Kita coba replay, memang belum tersimpan sama sekali. Mari kita lakukan perbaikan di sini. Jadi kalian lihat saja apa saja yang bakal diperbaiki. Oke, sudah kita lihat beberapa perbaikan, kita coba jalankan lagi. Oke, saya coba lagi input gitu KTP BIM. Jadi ada tadi itu beberapa kesalahan seperti di bagian penyimpanan untuk fotonya tetap saya beri kata nama gitu, terus bagian tanda kurung gitu. Oke, data tersimpan. Oke, berhasil. Lalu kita coba lihat di dalam database apakah data memang berhasil tersimpan. Oke, berhasil tersimpan dan fotonya langsung terisi, itu long binary data, yang dimana artinya datanya sudah ada gambarnya gitu. Jadi ntar kita panggil jadi selesai gitu. Dan di sini kita coba untuk membuat tombol bersih gitu. Itu textbox 1.clear tentunya, lalu ntar textbox 1.focus. Oke, kalian cuma mengikuti apa saja yang bakal dirubah tadi itu di bagian apanya ya, di bagian code-nya kalian sesuaikan saja gitu. Pasti berhasil, karena kalau kalian sesuai otomatis kalian bakal berhasil, karena di contoh tutorial saya ini saya berhasil gitu ya kan, pasti kalian berhasil. Kita coba. Nah, untuk database sendiri kayak bisa kalian gunain selain akses ya, seperti MySQL, SQL Server, Debian dan lain sebagainya. Oke, kita cobakan jalankan lagi apakah sudah pengisian data untuk apanya, untuk textbox-nya bakal clear atau tidak. Nah, kita cobakan di sini. Nah, di sini saya buat contoh lagi di CMyBIM contohnya ya. Kalau kita coba input dengan gambar lagi, kita simpan. Oke, data tersimpan. Apakah terhapus? Oke, terhapus, kembali ke indeks ya. Oke, kita lihat di dalam database-nya apakah tersimpan. Oke, tersimpan dengan baik. Mungkin sekian tutorialnya untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya, di video selanjutnya. Bye bye.